Chat record. Oke. Sip. Selamat malam. Ya, malam juga Pak Andrew. Salam kenal semuanya. Nama saya Andrew dari Jakarta. Hari ini saya akan membawakan informasi dan materi untuk Zoom pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu ya, bisa dilihat. Ini adalah Zoom yang sangat penting, Zoom yang bisa menyelamatkan nyawa orang-orang di sekitar kita yang sudah terbukti juga. Dan bisa dilihat dari layarnya, topiknya Indonesia sudah darurat, sedang darurat, itulah faktanya. Nanti kita kasih datanya. Dan hari ini kita mau beritakan tentang rahasia teknologi nutrisi terbaru, yaitu dengan cara regenerasi sel, kita akan membuktikan secara klinis kita bisa melawan serangan virus COVID-19. Dan kabar baiknya juga, bisa lihat di atas kanan, ini 100% jauh lebih aman, bebas efek samping, terjangkau, bagi karena baik yang memikirkan dari sisi biaya juga, teruji klinis dan jurnal medis. Oke, langsung aja ya. Oke, ini adalah breakdown topik pada malam hari ini. Jadi kita akan lihat secara singkat saja ya kondisi Indonesia saat ini dengan kondisi di luar negeri, secara internasional. Bagaimana cara kerja virus bisa membunuh manusia, singkat saja, bagaimana solusinya. Pilihan solusi yang ada saat ini, ya kita ada vaksin, obat, suplemen, dan alternatif. Ya. Dan kita akan kasih tahu bagaimana perbaikan sel adalah cara yang paling cepat, terjangkau, aman, bebas efek samping, dan ampuh, ya artinya cepat juga. Kemudian kita juga akan lampirkan jurnal medisnya untuk sama-sama kita semua lihat akhirnya. Hasil lapangan juga, ya bagaimana hasilnya nih, ya dan juga aplikasi bagaimana pemakaiannya. Oke ya, bisa lihat di bawah ada disclaimer kita, setiap kondisi berbeda-beda, setiap situasi berbeda-beda, apapun yang kita dengar, harus kita selalu konsultasi dengan dokter dan ahli medis yang terbaik di lingkungan masing-masing. Oke, kita mulai ya. Jadi di antara semua virus yang ada di luar sana, hari ini kita fokus ke yang satu ini. Ya, sesuai dengan topiknya. Karena ya inilah yang harus kita seluruh umat di bumi ingin berusaha lewati ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat grafik dari beberapa negara di dunia. Bisa dilihat di sini ada 4 negara. Yang di sebelah atas kiri ini China. Ya, tempat berasalnya virus yang COVID-19 ini. Bisa dilihat grafiknya ya dari atas menurun, udah hampir tidak kelihatan lagi. Ya. Kemudian kalau di Amerika bagaimana ya? Wah, sempat memburuk ya. Udah naik, turun, akhirnya puncaknya Desember ya setelah pemilu tiba-tiba turun ya, turun. Jadi setelah naik turun. Nah, artinya Amerika mulai membaik. Kemarin saya lihat presidennya aja keliling-keliling nggak pakai masker ya. Ya padahal di sekelilingnya ada 3-4 orang. Ya padahal dia sudah tua, rentan tapi nggak pakai masker. Nah, itulah situasi di Amerika. Nah, kemudian katanya kita kedatangan varian dari India. Wah, coba kita lihat dari India. Pertama naik, sempat turun, wah naik lagi, lalu turun lagi. Ya, dalam waktu sangat-sangat singkat kalau menurut saya. Ya, lebih cepat daripada Amerika. Tapi ya sudahlah. Nah, kalau Indonesia, ini saya geser dulu kameranya. Indonesia, Anda bisa lihat ya, perlahan-lahan naik, turun, kemudian naiknya tiba-tiba drastis sekali. Wow, artinya kita sedang menuju daerah yang tidak diinginkan ya, naik. Nah, jadi bisa dilihat di sini, kita Indonesia sedang menghadapi puncaknya COVID, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena setelah naik kita tahu polanya adalah turun ya betul. Jadi nggak ada tuh yang namanya naik selamanya ya. Manusia di muka bumi ini akan punah karena satu virus, enggak ya. Jadi memang kita semua harus bertahan, kita semua harus bersiap. Bisa dilihat ya, kita memang Indonesia sedang bersiap menghadapi puncak kasusnya. Nah, ini ada sedikit data di sebelah kiri. Ini saya screenshot dari World Bank. World Bank itu Bank Dunia. Ya, Bank Dunia. Jadi mereka sudah ini siapapun bisa ke website ini, ya cek saja nih data sheet COVID-19 approval 2020, expected project closing 2025. Nah, 2025. Jadi masih lama nggak Bapak Ibu menurut
Anda semua, prediksi para ahli dari seluruh dunia. Ya, ini 2025. Jadi ini bukanlah sesuatu yang kita semua ingin berharap cepat, ya, tapi semua sedang berharap untuk yang terburuk, ya, karena kita nggak tahu nanti ada varian apa, ya, nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi grafiknya. Yang kita bisa lakukan adalah menjaga diri kita dan keluarga kita sebaik-baiknya. Oke, jadi cara kerja virus COVID ini saya jelaskan dalam satu slide saja, ya, dari sciencemag.org. Jadi coronavirus itu setelah diteliti, mereka virus ini akan menyerang paru-paru, ya, dan kita ini tentu sudah tahu dari tahun lalu, ya, banyak sekali yang sesak dan lain-lain. Dari sini dibilang kalau seseorang yang terkena COVID itu paru-parunya diserangnya lebih buruk daripada yang merokok, Bapak Ibu. Ya, jadi ini lebih parah, ya. Orang yang merokok mungkin terserang paru-parunya perlahan-lahan, tapi ternyata COVID lebih cepat. Dan di sini saya quote, ya, setelah paru-paru rusak, ternyata komplikasinya itu bisa ke jantung, ke pembuluh darah, ke ginjal, ke perut dan ke otak. Nah, inilah yang mengakibatkan fatal. Ya, jadi begitu paru-parunya rusak, itu komplikasinya kemana-mana. Nah, inilah yang menyebabkan fatal, ya, drop dan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi hari ini kita nggak bicara tentang penyakit. Hari ini kita akan bicara tentang kesehatan. Ya, kita selalu bicara untuk kesehatan dan harapan di Zoom-nya Magic Life. Jadi solusi saat ini yang sedang beredar, ya, kita sebagai orang Indonesia, ya, kita saat ini kalau kita lihat setiap hari topiknya pasti kedua ini, benar nggak Bapak Ibu, ya? Jadi disarankan kita divaksin, ya, vaksin untuk, ya, memperkuat antibodi, ya, meningkatkan imun supaya kita bisa melawan, atau ya mungkin ya sudahlah divaksin aja, ada yang juga begitu, ikut saja, ya. Tapi vaksin ini 50-50, ya, jadi bukannya divaksin tidak bisa kena virus, karena tetap ada resikonya, ya, artinya bukannya kebal selamanya. Apakah bisa memperlambat atau meningkatkan ini, ya, imun kita kalau ada serangan? Ya, mungkin, tapi juga banyak yang masih terinfeksi dan terpapar walaupun sudah divaksin 1-2 kali. Jadi vaksin itu bukanlah jaminan, ya, itu suatu usaha, suatu upaya dari tim medis untuk melawan yang tadi, ya, grafik tadi. Grafiknya udah tahu bakal naik, jadi mereka mempersiapkan ini dengan harapan bisa memperkuat. Tapi nyatanya tidak ada jaminan, ya. Namanya usaha, ya, bisa dilakukan. Oke. Kemudian yang kita lihat di berita dan grup-grup WhatsApp, ya, wah, berbagai macam obat dan vitamin dan suplemen. Wah, dari A, dari B, teman bilangnya ini, keluarga bilangnya itu, ya. Kemudian berita bilangnya yang ini, lalu buru-buru obatnya diserbu, obatnya lalu dijual oknum dengan harga tinggi. Waduh, ya, kasusnya betul-betul ini. Dan obat-obatan ini memang gimana ya? Ada orang yang bilang, saya hari ini nggak mau sebut-sebut merek manapun, ya. Tapi obat-obatan pun juga adalah upaya, ya. Nggak ada obat COVID yang bisa menjamin 100%. Semuanya adalah upaya obat untuk membunuh virusnya dan suplemen-suplemen untuk menjaga dan meningkatkan imun orang tersebut, ya. Dan ini ada banyak sekali jenisnya Bapak Ibu. Jadi ini sama, ya. Ada obat yang benar, ada obat yang mungkin enggak, tapi bisa diviralkan. Ya. Betul nggak? Ya, tadi yang nggak ada tiba-tiba, wah, bulan ini hot topic, ya. Yang kemarin mana tuh yang belakangnya Requeen gitu, ya. Sudah nggak disebut lagi. Nah, jadi ternyata ini juga ada tren juga dalam obat-obatan dan suplemen, ya. Nah, ini adalah solusi yang mungkin dari sisi medis bisa diterima, ya, dan orang-orang juga mencari-cari, ya, vaksin yang mana, obat yang mana, suplemen yang mana. Namun obat-obatan, suplemen dan vaksin itu masih 50-50, ya, tidak ada jaminan dan efek sampingnya ada, ya. Kenapa? Yang disuntik vaksin tetap ada efek samping, ya, mungkin ada yang ringan, tapi ada juga yang kurang beruntung. Ya, itu bukan yang diharapkan tapi ada.
Ya, tapi saya di sini bukan mau kasih lihat data, nakut-nakutin, nggak begitu ya. Tapi ada. Sama, obat-obatan, suplemen juga ada efek samping kalau terlalu banyak. Ya. Dan maksudnya efek samping begini, kita mencari kesehatan, atau orang sedang terpapar mencari kesehatan. Boleh nggak untuk mempercepat proses kesembuhan, atau untuk dia lagi sehat, tapi dia ingin lebih tinggi lagi imunnya, boleh nggak dia minum dosisnya jauh lebih banyak daripada yang dianjurkan? Boleh nggak? Misalnya, minumlah 2 atau 3 kali sehari. Nah, boleh nggak orang minum, oke saya mau lebih sehat, atau aduh kondisi saya sudah semakin parah nih, saya mau minum 10-15 kapsul dan obat. Boleh nggak Bapak Ibu semua? Coba, ya Anda boleh ketik ya di chat-nya. Oke, sebentar ya. Kalau gitu kita, mmm, oke, ini kan ada beberapa yang kena hujan ya. Cuman yang masih mendengar baik-baik saja boleh ketik angka 333. Karena beberapa mungkin ada koneksi, masalah koneksi ya. Tuh, kayak banyak yang lancar juga. Oke. Nah, jadi Anda coba tanya, yang ada, wah ada yang kondisinya ringan, ya sudahlah. Cuman yang kondisi parah bagaimana nih ya orang yang tercinta? Boleh nggak dia nambah dosisnya? Ya, wah nggak boleh, ya kan? Tapi dia udah parah, boleh nggak tambahin obatnya ya 10 tambahin dosisnya, 10 kapsul, 10 tablet, ya suplemennya juga ditambah 5 kapsul, ya bisa nggak? Nggak bisa. Artinya apa? Vaksin, obat, suplemen itu adalah suatu upaya, tapi tidak ada efek sampingnya kalau terlalu banyak. Ya sama dengan vaksin juga. Kalau orang ingin, wah saya mau lebih kebal, ini vaksin berapa persen? Oh sekian 83%, oke suntik saya 2 kali deh biar 160% gitu. Bisa nggak? Nggak bisa juga ya. Jadi itulah kalau obat-obatan. Nah, kemudian muncullah alternatif yang viral. Ya, Anda familiar dengan yang ada di layar? Nah, ini mungkin yang di Amerika bingung kok ada gambar-gambar ini. Ya. Tapi yang di Indonesia kita tahu. Ya. Kalau yang di Indonesia kita tahu inilah. Oke, saya pause sebentar ya. Saya izin pause sebentar. Oke, tes. Suara saya kedengeran ketika angka 1 2 3. Saya lanjut lagi. Oke, sudah saya ganti koneksi ya. Ya, jadi muncullah alternatif yang diviralkan. Nah, ini ada beberapa orang dari luar negeri mungkin bingung kenapa ada gambar ini. Tapi oh kita yang di Indonesia kita paham maksudnya arti gambar-gambar ini ya, yang mengerti boleh ketik angka 777 ya. Nah, saya no comment ya, apakah benar atau enggak, tapi kalau bisa menolong tentu kita sangat senang, apapun yang bisa menolong orang ya. Tapi hari ini kita akan cari tahu yang mana sih yang terbukti klinis dan tercepat ya, supaya kita nggak simpang siur gitu. Kalau benar, mungkin nggak ya. Oke. Jadi ya Bapak Ibu, hari ini kita mau kasih informasi yang bagaimana di luar negeri ya, kok mereka bisa begitu rendah tingkat infeksinya ya, kok mereka bisa ya nggak memburuk malah membaik. Nah, kita ada yang namanya penyembuhan dengan perbaikan sel tubuh kita ya. Nah, perbaikan sel itu ada 3 yang akan kita bahas hari ini. Yaitu nomor 1, meningkatkan imun secara maksimal. Yaitu memperbaiki sel dalam tubuh dengan nutrisi alami. Ya, bukan dengan virus, bukan juga dengan kimia, nutrisi alami. Kemudian juga penting sekali, ini tidak pernah dibahas saya lihat, ya kan ya namanya informasi banyak sekali, kita scan aja. Nggak ada yang membahas tentang pembuangan racun yang ada dalam tubuh. Nah, ini juga penting sekali. Kemudian terakhir, ya, disinfektan yang digunakan itu mungkin disinfektan yang digunakan di kita, keluarga kita, dan orang luar itu mungkin tidak maksimal. Nah, tapi kita akan bahas ada loh yang bisa membunuh 9,9,999%. Nah, tentu ini jauh lebih efektif. Jadi informasi malam ini adalah bagaimana kita bisa melakukan hal ini secara maksimal dan kita akan bagi-bagi informasi
bagaimana di luar negeri mereka bisa kok tingkat mortality-nya bagus sekali ya, tingkat kehidupannya bagus dan tingkat infeksinya rendah. Padahal sama, mereka sumbernya virus di situ, mereka juga populasinya banyak sekali ya, bahkan Indonesia itu juara 4 betul ya kan, China ya, China yang populasinya banyak sudah rendah tingkat infeksinya. Amerika ya, orangnya banyak banget dari berbagai macam kultur ya, berseluruh dunia masuk ke Amerika, tapi tingkat infeksinya masih terkontrol, malah menurun. India boleh dibilang developing country, ya sempat naik malah turun. Nah, itulah yang mau kita bagi ya. Dan sekeliling negara-negara tetangga kita kok Taiwan, Singapura juga bisa rendah. Oke, solusi pertama ya yaitu nutrisi yang melebihi obat-obatan dan suplemen manapun. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin pernah kali dengar tentang oligopeptida. Nah, oligopeptida itu ditemukan oleh para pemenang Nobel, ada 15 lebih dari seluruh dunia. Ya. Bisa dilihat di layar, ada yang namanya sama dengan saya, Andrew Schally, ada Rosalind Yellow, Bruce Merrifield, Aaron Kekanover, Avram Hershko, dan lain-lain, Irwin Rose. Ini adalah orang-orang terbaik dari seluruh dunia. Orang-orang yang terbaik yang diakui. Dokter dan ilmuwan yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik, dan mereka mendapatkan Nobel karena mereka telah meneliti tentang protein, tentang nutrisi, tentang sel, dan mereka sepakat mengatakan peptida itu adalah solusi utama kesehatan manusia abad ke-21. Nah, Anda bisa bayangkan ya. Orang-orang terpintar dari seluruh dunia yang diakuin, itu mereka bilang oligopeptida ya adalah solusi utama. Menurut Anda luar biasa nggak? Ya, dan arahnya itu perbaikan sel. Mari kita dengar komentar dari para pakarnya dari seluruh dunia, ya, yang mereka sudah juga mendengar informasi tentang oligopeptida, kemudian mereka menyimpulkan. Dr. Nicholas Perricone mengatakan kalau bioaktif oligo sangat aktif dan beragam, lebih unggul dari semua suplemen maupun semua obat-obatan. Dan beliau adalah Presiden Simposium Internasional tentang anti-aging dari Amerika. Ya, Amerika, negara yang tadi kita lihat grafiknya rendah. Ya, bayangin, semua suplemen, semua obat-obatan yang disebut dari media, ternyata bioaktif oligopeptida lebih unggul. Wow, ya, luar biasa. Dr. Green juga mengatakan kalau bioaktif oligopeptida dapat digunakan untuk mengobati hampir semua jenis penyakit dan tidak ada obat yang bisa menandinginya. Ilmuwan dari Amerika juga. Ya. Ada nggak sih obat untuk semua jenis penyakit sekarang? Kita coba renungkan. Kayaknya nggak ada ya. Pasti obat ini untuk itu, ini ya. Obat itu untuk itu ya. Obat sakit gigi bisa nggak untuk obat kulit? Nggak bisa ya. Obat sakit mata bisa nggak untuk obat sakit perut? Nggak bisa. Tapi ternyata bioaktif oligopeptida, ya dokter-dokter terkenal ini bilang lebih unggul daripada semua obat-obatan dan tidak ada obat bisa menandinginya. Dan terakhir, Dr. Ronald Klotz, ini juga pakar anti-aging dari Amerika, mengatakan kalau kita terapi menggunakan bioaktif oligopeptida, setidaknya dapat meningkatkan harapan hidup manusia hingga 20 tahun lebih lama. Wow. Ya, meningkatkan harapan kalau terapi menggunakan bioaktif oligopeptida yang arahnya nutrisi dan regenerasi sel. Nah, cara kerja oligopeptida bagaimana? Pertama kali saya dengar saya juga penasaran ya. Jadi peptida adalah nutrisi untuk seluruh sel tubuh yang terlibat semuanya. Ya. Jadi hormon, syaraf, reproduksi, ya semuanya itu ada selnya dalam tubuh kita. Bisa dilihat di gambar. Ya, tubuh kita ini terdiri dari sel Bapak Ibu, dari mata, otak, ya, gigi, jantung, paru-paru, organ tubuh, kulit, mata, semua ada selnya. Rambut juga sel. Dan bisa dilihat, jadi ini oligopeptida bekerja dan mengkoordinasi secara fungsi untuk semua organ dan sel tubuh. Ya. Nah, oligopeptida itu bisa dilihat molekulnya. Ya, kalau hanya satu itu amino asid. Kalau lebih dari satu, yaitu 2 sampai 10, namanya oligopeptida. Nah, ini halus sekali nih. 2 sampai 10. Kalau lebih dari 10 sampai 50 itu namanya polipeptide. Ya. Lebih dari 50 sudah jadi protein.
sudah jadi protein, siap diserap untuk sel. Nah, jadi tubuh kita semuanya butuh protein. Tanpa protein, sel kita kelaparan. Sel kita perlahan-lahan lemah dan akhirnya tidak bisa berfungsi. Jadi penting sekali, ini adalah dasarnya. Dasar manusia itu sebetulnya oligopeptida bisa dilihat, dan ini lebih halus. Jadi kok itu ada peptida? Nah, oligopeptida lebih halus lagi, lebih kecil lagi, lebih halus ya. Dan ini perbandingannya apa? Contoh ya, bisa dilihat ini, memperbaiki semuanya yang ada di sebelah kiri. Bapak Ibu, ya, misalnya kita punya kalender, punya jam, punya kamera, ya, punya buku daftar nama. Zaman dulu kita semua punya itu ya, dikumpulin. Waduh, kalau saya cari jam, saya cari waktu, saya harus lihat jam. Saya mau lihat tanggal berapa, saya harus lihat kalender. Saya mau foto orang, saya harus ambil kamera. Sekarang kita cukup ambil handphone kita, benar nggak? Benar ya? Ya, itulah cara kerja oligopeptida. Satu saja bisa mengatasi semua ini. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Nah, oligopeptida yang murni, ya, yang dimaksud oleh para pemenang Nobel tadi, ternyata juga bisa mendeteksi kondisi tubuh. Ya, ketika diminum, oligopeptida yang kualitasnya dunia ini bisa menimbulkan 12 rasa, padahal eh, sumbernya sama. Ya, bisa dilihat rasa yang dialami. Ada nggak minuman ketika kita minum, mungkin saya rasanya asam, tapi istri saya bisa pedas, tetangga saya bisa asin, lah, lalu ponakan saya bisa amis. Nah, bisa beda-beda. Ada nggak Bapak Ibu yang minuman seperti ini? Ya. Jadi ini bisa mendeteksi, bisa dilihat. Kalau rasanya asam, menurunnya fungsi aliran darah pada jantung dan otak serta pada usus halus. Oligopeptidanya akan langsung menuju jantung dan otak dan usus halus untuk memperbaikinya. Kalau rasanya amis, tertulis ginjal dan kantong kemih. Kelenjar endokrin lemah dan tidak seimbang. Oligopeptidanya langsung masuk ke ginjal dan kantong kemih, sel-selnya semua diperbaiki. Ada nggak yang seperti ini obat atau suplemen? Ya, saya rasa itu kalau kita ada masalah ginjal harus cari suplemen atau obat ginjal, benar nggak? Kalau kita lihat, wah saya ada masalah jantung dan otak, ya harus cari obat jantung dan otak. Tapi ini bisa langsung mendeteksi. Nah inilah yang patut dicoba ketika Anda konsumsi oligopeptida yang murni. Nah, dari tadi kita bilang, murni-murni artinya apa? Oligopeptida murni. Karena ada 3 jenis oligopeptida yang ada di pasaran saat ini. Ya. Bisa dilihat nomor 1, nomor 2, nomor 3 di gelas ketika kita uji kualitasnya. Ya, karena begitu para dokter dan ilmuwan dan para pemenang Nobel bilang, oligopeptida adalah solusi utama kesehatan terbaik abad ke-21, bermuncullah berbagai macam jenisnya ya, wajar, it's okay ya. Nah, ada yang dicampur berbagai macam pemanis ya. Ada yang pernah ketemu nggak ya, boleh ketik angka 555 ya. Oligopeptida campur pemanis artinya apa? Loh, barusan kan kita lihat oligopeptida itu ada 12 jenis rasa. Kok yang ini manis melulu ya? Ya, minum 1, minum 2, minum 10 kok manis melulu. Nah, itulah yang dicampur berbagai macam pemanis. Ya. Dan perasa. Nah, Anda bisa pilih tuh, ada yang rasa yogurt, ada yang rasa raspberry, ada yang rasa apa tuh kemarin? Manggis. Nah, rasa manggis tuh sampai saya ingat ya. Jadi saya selalu perhatiin komposisinya. Ini rasa apa? Rasa apa? Ya wajar aja komposisinya rasa ini pasti rasa itu. Ya. Dan itu kalau dicek peptidanya hanya 4 sampai 5% saja Bapak Ibu kalau yang rasanya manis. Nah, ketika kita tuang ke air, ya pemanisnya turun semua. Itulah gelas nomor 1. Ya, jadi ketika Anda mencari peptida di pasaran, ketemu nih peptida, Anda minum kok manis terus ya, kok nggak asam, kok nggak asin, ya Anda coba ke semua teman, semua keluarga, kok semuanya bilang manis. Nah itu berbeda dengan oligopeptida yang murni tadi kita barusan dengar, yang ada 12 rasa yang bisa mendeteksi kondisi kondisi tubuh. Kemudian nomor 2, ada yang peptida molekulnya besar. Ini ekstraksi dengan kimia. Jadi peptida itu bisa diekstraksi secara fisik atau secara kimia. Kalau menggunakan kimia, molekulnya masih besar. Padahal tadi kita sudah lihat ya, molekulnya harus 2 sampai 50. Wow, kecil sekali ya. Saking kecilnya, langsung masuk ke dalam sel, langsung bereaksi cepat. Nah, kalau diekstraksi dengan kimia, begitu kita tuang ke air, wih, langsung keruh ya.
Tapi yang menawarkan juga bilang ini juga peptida loh. Ya saya nggak bilang dia bohong, cuman asal tahu aja itu yang keruh kalau dituang ke air ya, yang molekulnya besar. Ditanya molekul dia juga ada yang ngerti, ada yang enggak ya. Oke, yang ketiga ada yang murni oligopeptida 100% kelas dunia. Nah, inilah kelas yang tadi dimaksud para peneliti ya. Nggak mungkin menurut saya, nggak mungkin para peneliti kelas dunia itu ketika melakukan penelitian dicampur dengan berbagai macam pemanis. Bapak Ibu setuju atau tidak? Ya, ketika mereka di laboratorium ya, mengekstrak, menurut mereka ada waktu nggak bawa campuran rasa yogurt ya, rasa raspberry ya. Nah, beda. Inilah kelas dunia yang dipakai para peneliti ya, yang murni 100%, yang molekulnya 2 sampai 50 dan bisa dibuktikan dengan tes sederhana yang kita konsumen bisa lakukan di rumah masing-masing tanpa kita perlu laboratorium. Nah, jadi kalau Anda mencari oligopeptida yang dimaksud para pemenang Nobel tadi, yang dimaksud para peneliti kelas dunia, ya, Anda cukup tuang ke air. Ya. Jadi bisa dilihat, ketika ditaruh di air, itu akan menyatu dengan air putih tanpa disentuh, tanpa diaduk. Ya, ini adalah tes sederhana yang saya diinfokan dari luar negeri. Ya, kamu cara tesnya begini. Ya, peptidanya taruh di air. Ini tesnya. Dan itu Anda bisa lihat tanpa disentuh, tanpa diaduk, menyatu dengan air secara elegan, secara halus. Ya. Dan kenapa harus halus? Karena semakin kecil molekulnya, itu semakin cepat reaksinya. Jadi tingkat efektivitasnya, ya. Kalau yang molekul besar itu tidak langsung masuk ke dalam sel. Jadi tingkat efektivitasnya beda ya, sama aja kayak kita mau balapan. Ada satu mobil biasa, yang satu mobil Ferrari. Ya, kita mau cari yang kalau untuk kesehatan, menurut saya rata-rata pasti orang cari yang tercepat ya, apalagi situasinya sedang krisis seperti ini. Oke. Jadi yang tanpa campuran, tanpa perasa ini sudah dipakai dari 2008. Teknologi ini dulu tidak tersedia untuk masyarakat ya. Teknologi terbaik itu selalu disimpan untuk atlet-atlet dan militer, dan yang ini depan mata kita ini adalah yang sama persis digunakan para atlet Beijing 2008 di China. Ya, jadi ini bukan kelasnya konsumen. Ya, tapi sekarang karena seiringnya berjalannya waktu, mulailah ya teknologi-teknologi yang tadinya hanya untuk orang-orang tertentu bisa dilepaskan ke masyarakat seiring waktu. Dan ini adalah kelasnya laboratorium. Ya, jadi kok beda nih, kok nggak keruh, kok rasanya nggak manis ya itu ya, karena murni ya, dan karena murni bisa dilihat kalau yang komposisi yang murni bisa dikasih ke bayi. Ya. Kalau ada pemanis, perasa, pengawet, menurut Anda bisa nggak dikasih ke bayi? Ya. Bayi juga butuh nutrisi. Dan kemudian tes yang saya pribadi lakukan, ya, ketika ada yang bilang ini adalah peptida, bisa nggak peptida ini bubuknya, bubuk yang tadi kita lihat di air, bisa nggak bubuknya taruh di mata? Ini mata saya sendiri. Begitu saya lihat ini oligopeptida murni, oke. Di luar negeri mereka taruh di mata. Pertama saya pikir, wah ini benar nggak ya? Tapi ternyata begitu ada di tangan saya tes sendiri ya, bubuk bisa taruh di mata dan memperbaiki sel mata. Karena mata kita juga terdiri dari sel. Mata kita selnya juga bisa rusak. Nah, jadi tadi kita sudah dengar bahwa oligopeptida bisa memperbaiki ya semuanya, termasuk mata. Taruh aja di mata. Ya. Jadi Anda harus tanya, begitu ada oligopeptida, ya Anda mencari yang terbaik untuk keluarga Anda, cek dulu, bisa nggak ini taruh di mata? Gitu aja. Ya. Kalau dia bilang nggak bisa, nah itu tanda tanya. Ya. Oke, padahal loh yang ini bisa, ya. Padahal kita barusan dengar di luar negeri yang dipakai para elit militer dan yang saya nonton di Zoom kemarin bisa. Kok ini nggak bisa? Nah, Anda patut pertanyakan, ya.
Jadi cara demonya ya kita bisa lihat di video singkat seperti ini ya. Ini ada 2 gelas bening. Kita pakai 2 sendok air saja ya, 2 sendok air. Ya ini video sekitar 1 menit, ya nggak apa-apa. Ini adalah peptida yang dicampur berbagai macam pemanis. Ya kalau ditanya mereka nggak banyak yang bisa jawab, tapi akhirnya datanya ada. Peptidanya hanya 4%, sisanya pemanis alami ya, stevia, steviol, erythriol gitu, sesuai dengan kotaknya. Ya kalau kotaknya tertulis banyak pemanis, ya itu ya komposisinya. Tapi kotaknya kalau tertulis tidak ada pemanis, ya artinya kotaknya itu ya mungkin tidak ada banyak pemanis. Jadi caranya kita harus cek komposisi. Ya, Anda bisa lihat ya. Begitu kita tes molekulnya, yang di kiri serbuknya molekulnya besar. Wah, ya ini perasa pemanis semua. Semua bisa melakukan tes sederhana ini di rumah ya. Kita nggak perlu laboratorium kalau kita mau tes. Dan bisa dilihat bubuknya semua itu tanpa disentuh akan menyatu dengan airnya. Sementara yang molekulnya besar yang dicampur berbagai macam nggak bisa bening, nggak bisa bening. Artinya dia mengendap, ya. Nah itulah perbedaannya oligopeptida murni dan yang tidak. Oke, yang paham boleh ketik angka 888. Ya kita cek audiensnya nih. Kalau enggak kita bisa buat zoom susulan. Oke ya, peptida itu udah pasti baik, Bapak Ibu ya. Peptida itu baik untuk memperbaiki sel. Ya kita semua sudah dengar tadi para pakarnya dari seluruh dunia sepakat. Nah, pastikan cek komposisi ya, kita sebagai konsumen zaman sekarang harus cek isinya apa. Bisa dilihat nih ya kalau yang kotaknya seperti ini ya sudah ada ISO, sudah ada GMP, sudah ada HACCP, ini sudah standar internasional. Sudah ada halal MUI, sudah ada BPOM ya, soy oligopeptide. Tuh, ya jadi ini cara kita cek kalau oligopeptidanya terbaik atau tidak. Oke. Sekarang kita masuk solusi yang kedua. Solusi yang tidak pernah saya dengar selama ini ya, udah 1 tahun lebih kita di pandemi, tapi nggak ada yang bilang tentang detoksifikasi atau membersihkan tubuh kita dari racun dan toksin. Yang sepakat boleh ketik angka 111 di chat ya, yang sepakat. Contoh gini, oh iya ya saya dengar begitu banyak informasi obat ini ya, solusi ini, cara tengkurap dan lain-lain, kok nggak ada yang bahas tentang detoksifikasi. Nah, mungkin Anda juga harus tahu tentang ini. Nah, ya. Jadi detoksifikasi itu seperti ini Bapak Ibu, ya. Ini adalah gambaran usus yang sehat. Usus kita, tempat makanan yang bertonton, beribu-ribu ton ya, beribu-ribu kilo selama kita hidup lewat, ya. Nah, usus yang sehat itu seharusnya bersih. Seharusnya syaraf-syarafnya kelihatan. Dan Anda bisa lihat ya, syaraf-syaraf ini siap menerima nutrisi ketika makanan sudah sampai di sana. Namun seiring waktu, jauh lebih banyak manusia itu ususnya seperti yang ada di layar, ya. Berminyak, berlendir, ya, menumpuk karena bertahun-tahun. Ya, kita jujur aja, banyak makanan gorengan dari dalam rumah dan dari luar rumah, ya. Nggak banyak orang vegetarian lah minum makan yang rebus-rebus doang ya, saya tahu. Dan bisa dilihat minyaknya menumpuk. Kalau minyaknya bersih, lemak-lemak menumpuk. Ya. Dan ini kalau menumpuk bisa mulai menjadi berbagai macam penyakit. Ya. Jadi ini umur 45 tahun, konstipasi. Jadi bisa dilihat penyerapannya maksimal nggak Bapak Ibu kalau nutrisinya gini. Ya. Begitu banyak kerak, kotoran nempel, tumor mulai tumbuh, dan ini nggak bisa dilihat. Ya. Jadi ini mau makan sehat, mau minum suplemen, mau minum obat, efeknya nggak maksimal. Kenapa? Begitu nyampe dihalangi oleh berbagai macam ini yang ada di usus. Ya, sel kanker, tumor, memblok. Nah, inilah kondisi tubuh manusia yang tidak dibersihkan. Ya, dan ini dalam contoh ini umur 65. Ya, hitam. Bisa bayangkan nggak kalau khusus kita penuh yang hitam-hitam selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, itulah ya. Kenapa banyak orang imunnya lemah. Ya.
Kenapa kok saya mudah sakit-sakitan ya? Kok saya mudah masuk angin? Kok yang situ teman saya sembuhnya cepat, kok saya sembuhnya lama? Ya ini ya, racun-racun dan parasit-parasit cacing yang kita lihat di dalam video ini, inilah kenyataannya. Ususnya banyak yang kotor, makanya obat cacing laku. Cuman ya saat ini nggak ada yang mikirin. Semuanya sibuk mencari bagaimana membunuh virus gitu ya. Gimana cara lawan virus? Sampai lupa cacing yang di dalam tubuh. Jadi itulah kondisinya ya. Asam urat, asam lambung, kanker itu semua berasal dari usus yang kotor dan inilah yang jarang dibersihkan. Jadi ini penting Bapak Ibu. Kalau nanti ususnya sehat, ya, kalau ususnya bersih, nah itulah kenapa tubuh kita senang. Usus kita senang. Terima kasih ya akhirnya dibersihkan, tubuh kita bisa kembali fit. Jadi usus yang kotor itu artinya penuh racun dan artinya imunnya lemah. Dan bisa dilihat di sebelah kiri itu jurnal medis NCBI sudah bilang ya imun sistem ada berhubungan dengan bowel tentang pencernaan ya. Dan bisa dilihat Eli Mechnikov ini juga pemenang Nobel, pakar patologi mengatakan sisa ampas dari makanan yang kita makan menempel dan mengendap pada dinding usus dan berubah menjadi sampah buangan yang berbahaya dan secara tidak langsung meracuni tubuh kita yang menimbulkan berbagai macam penyakit dan mempercepat proses penuaan karena sel tubuh kita menjadi rusak. Ya, jadi itulah ya. Itulah. Jadi penting sekali kita membersihkan usus. Setuju nggak Bapak Ibu? Siapa mau ususnya bersih? Siapa mau ya kita mau mobil kita bersih, rumahnya bersih. Mau nggak ususnya bersih? Nah, itu pertanyaannya. Karena kalau nggak dibersihin, ya itu yang hitam-hitam di layar ya ada selamanya. Dan orang bingung, orang nggak bisa lihat ini. Nah, itulah kita penting juga detoksifikasi. Nah, namun detoksifikasi itu juga nggak mudah ya. Apa bedanya ya? Saya sudah pernah dengan yang ini, dengan yang itu mungkin. Nah, ada Bapak Ibu. Anda harus detoksifikasi dengan ya yang kandungannya ada Swiss apple stem cell. Nah, inilah yang kita rekomendasikan ya. Jadi memang ada namanya apel dari Swiss untuk meregenerasi sel tubuh dan sel kulit secara cepat. Dan yang ini tidak ada dengan semua yang detoksifikasi di luar sana. Saya sudah cek ya. Jadi detoksifikasi itu bisa ke rumah sakit. Cuman ya maaf ya, sekarang jangan dulu ya, banyak yang jauh lebih membutuhkan. Ya kita ngomong fair aja. Jadi kita harus detoksifikasi di rumah sendiri. Nah, bagaimana? Nah, kita mau kasih tahu kalau ada yang ditemukan oleh Dr. Fred Zuli ya dari teknologi Phytocell-Tech, ini adalah apel dari Swiss. Nah, Anda bisa konsumsi ini dan ini reaksinya cepat sekali ya. Cukup diminum. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Dia minum dalam waktu 20 menit langsung terjadi regenerasi sel. Nah, inilah yang kita rekomendasikan. Ya, seperti tadi, nutrisi ada banyak, mau jenis yang mana. Dan malam hari ini kita kasih tahu yang kelas internasional, supaya kita bisa mencapai seperti yang kita lihat tadi datanya ya. Dan terakhir, ya tentu kita harus basmi virusnya. Ya, melindungi diri kita dan keluarga kita dari virusnya, kita harus basmi. Oke. Nah Bapak Ibu, ya ada disinfektan. Semua punya disinfektan. Kalau nggak punya kemana-mana dikasih, benar nggak? Ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ada nggak yang membunuh 99,99% kuman virus bakteri? Coba Anda ambil disinfektan Anda sekarang dari tas dan mana, lihat nggak? Itu ada nggak yang membasmi 99,99% kuman virus dan bakteri? Ada nggak? Karena dokter pun mengatakan, ya setelah Anda disinfektan, cucilah tangan Anda, kata dokternya. Kenapa? Disinfektan itu hanya membunuh 70%. Itulah faktanya. Ya. Kenapa kita masih tetap harus cuci tangan? Karena itu hanya membunuh 70%. Dan dokter kan memberikan sesuatu yang baik ya. Dia tahu, oh orang cuma begini, dia pikir aman. Makanya dokter bilang, kamu juga harus cuci tangan. Nah itulah. Cuci tangan itu jauh lebih efektif ya. Cuci tangan yang benar. Nah itu baru bisa membasmi secara lebih baik lagi. Dan ketika Anda pegang disinfektan Anda, ada tulisannya nggak alkohol berapa persen? Ada. Ya. Dan yang kita mau kasih tahu di luar negeri itu sudah pakai yang 100% bebas alkohol. Ya. Kenapa? Karena kalau alkoholnya tinggi, mentang-mentang kita mau membasmi virus, itu membahayakan kulit kita, Bapak Ibu. Ya. Semprot-semprot, pakai-pakai, ya saya sangat ya banyak sekali orang yang tangannya mulai rusak, mulai berkerut. Artinya apa? Sejak pandemi pakai terus ya
tangannya udah mulai sel kulit di tangannya sudah mulai rusak. Nah, itu yang kita nggak mau. Alkohol yang terlalu keras bukan cuma membasmi virus, ada efek sampingnya, melumpuhkan, merusak sel tangan-tangan Anda. Nah, bagaimana kalau itu tangannya anak-anak yang kita cintai, ya? Nah, nggak mau kan? Nah, itu ya. Dan kalau bisa Anda cari yang sudah food grade, Bapak Ibu, ya. Food grade artinya apa? Ya tadi, kita mau membasmi virus, ya. Tapi sambil membasmi virus ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kayak tadi, ada yang anak-anak dikasih disinfektan terus, tangannya penuh kimia atau mulai rusak. Anak-anak kan, ya maaf ya, kadang-kadang dia nggak se-aware kita ya. Dia main pegang makanan, masuk makanannya ke dalam mulut, dan masuk deh tadi ya kimia-kimianya. Nah, itulah yang berbahaya dan kasus-kasus yang terjadi. Jadi kita rekomendasikan cari yang 99,99% bisa membasmi kuman virus dan bakteri, cari yang bebas alkohol, dan cari yang sudah food grade. Kenapa? Kalau terkena mulut, keluarga Anda aman. Nah, itu ya. Dan carilah yang sudah melampaui standar Pharmacope dari Amerika dan standar ISO Singapura. Nah, itulah yang harus dicari ya, karena nanti jangan-jangan muncullah ya, ini juga 100% bebas alkohol, ini juga sudah food grade, standarnya apa dulu? Tanya dulu ya. Karena pada malam hari ini kita sudah lihat ya, kita harus lebih jeli untuk menentukan standar yang terbaik untuk keluarga kita. Kalau kita mau menurunkan standar ya itulah jangan ya. Menurut saya justru ini saatnya kita menaikkan standar untuk mensehatkan keluarga kita ya. Nah, jadi nanti kalau Anda ketemu disinfektan yang biological dari Magic Life, itu bisa membunuh patogen dan virus, membunuh 90,999% virusnya. Ya, sangat aman untuk anak-anak, tidak ada alkohol, tidak iritasi, tidak ada bahan racun, tidak ada perasa, tidak ada pewangi-pewangi, cocok untuk kulit yang sensitif ya, dan juga aman untuk lingkungan. Tidak akan membuat mata Anda iritasi ya, kalau kimia keras kan membuat iritasi ya, kulit dan mata. Dan kalau terhirup yang kimianya buruk, ya itu juga nggak baik ya, dan ini aman. Dan bebas merkuri, bebas arsenik, dan secara pH juga netral ya. Jadi inilah yang dipakai di Singapura Bapak Ibu ya, ini kenapa bahasa Inggris, karena saya ambil aja, karena ini dari Singapura, cuman saya akan terjemahkan ya. Jadi, setelah dites ya di laboratorium, inilah yang terbaik di dunia. Yang bisa membunuh 99,99% patogen, aman, dan tidak beracun. Ya, formulanya natural, food grade. Food grade kan artinya kena mulut aman. Nah, ya. Dan 9 jam ke depan virusnya tidak bisa tumbuh. Nah, dan ini sudah ada patennya, hanya ada satu di dunia, sudah diserahkan ke top international research team di Singapura. Nah, Anda harus dapat yang seperti ini ya. 9 jam virusnya nggak bisa tumbuh kembali. Ya. Nah, ini adalah kelas yang sudah dipakai di Mekah. Ya. Jadi ini berbeda ya. Begitu mereka kota suci Mekah tahu ada yang kelas dunia dan sudah ada patennya, dipakailah untuk menetralkan kota suci Mekah ini ya, bisa dilihat orang-orang bisa keliling aman, tentu tetap ikuti protokol, bisa dilihat inilah antivirusnya sudah disebar ya, mereka melindungi umatnya, sangat peduli dengan umatnya, memberikan yang terbaik ya dengan budget yang mereka miliki. Nah, ya sama dengan kita pada malam hari ini. Kita ingin memberikan yang terbaik dan tercepat untuk keluarga kita ya. Tapi saya juga ada kabar ini sangat sulit didapatkan ya. Ini belum tersedia di Indonesia. Ya, Indonesia masih harus mengandalkan dengan apa yang tersedia. Tapi kita bersyukur ya. Kita ada versi kecilnya sudah masuk ke Indonesia. Ya, jadi ini versi jauh lebih kecil ya. Kalau tadi kan semprot seluruh outdoor ya. Ini kita nggak punya yang versi outdoor, tapi kita punya yang versi personal ya. Dan ini bisa membunuh virus di luar dan di dalam. Nah, Anda bisa nggak melakukan ini dengan disinfektan Anda ya. Disinfektan bisa nggak tuh semprot ke mulut ya, semprot ke hidung, semprot ke mata ya. Jadi kalau ada virus semprot ke mulut, kan itu sumber virusnya ya. Nah, kalau menurut Anda ini bisa menolong keluarga Anda atau Anda ingin melindungi keluarga Anda dengan yang ini, boleh ketik angka 777 ya. Jadi sekali lagi, carilah disinfektan yang bisa membunuh virus
untuk di tangan dan di mulut. Jadi inilah yang dipakai di Taiwan dan di Singapura ya, sambil mereka menjalani hidup, sambil mereka mau recovery, bagaimana nih basmi virusnya ya? Saya sudah fit, saya sudah menaikkan imun saya. Nah, semprot langsung membunuh 99,99%. Jadi syaratnya kita ulangin, food grade dan syaratnya harus standar Pharmacope Amerika atau standar ISO Singapura. Kalau nggak ada standarnya, artinya bukan yang terbaik ya. Jadi ini juga kok, ini juga ya oke lah ya, kita nggak mau debat atau ribut. Ada standar farmakopnya nggak? Nggak ada. Oke, sorry ya, beda dengan yang saya dengar yang di luar dipakai sana. Oke, dan sekarang kita masuk ke uji klinis dan jurnal medis ya. Jadi kita sudah ya setiap hari saya yakin Bapak Ibu sudah mendengar banyak sekali informasi ya dari keluarga, grup WhatsApp, dari berita banyak deh ya. Tapi saya mau bagi-bagi yang dari luar negeri. Ya bagaimana mereka kok tadi dari awal kita sudah lihat kok grafik mereka rendah melulu, sementara Indonesia kok naik turun, naik drastis sekarang ya. Mereka rendah melulu. Nah, karena dia secara di luar negeri ya, mereka sudah menggunakan peptida. Masih ingat yang tadi solusi pertama, peptida ya, lebih unggul daripada semua suplemen, semua obat-obatan. Mereka sudah pakai, ya ini saya bantu terjemahin ya, karena kan ini jurnal luar negeri. Oke. Jadi para ilmuwan menonaktifkan virus SARS-CoV dengan peptide. Ya, ini Medical News Today. Ya, jadi virus ini sudah terkena nih, saya baca ini ya 28 juta kasus, tapi ternyata dengan peptide ya teratasi. Tadi kita sudah lihat grafik Amerika ya, turun ya, sudah aman. Ya. Nah, di sini juga ya mereka juga melakukan uji ya, karena banyak sekali ya jangan langsung ke manusia, mungkin ada orang berpikir gitu. Kita coba dulu ke hewan ya. Masa sesuatu yang belum dites langsung ke manusia, ya mungkin ada yang peneliti-peneliti yang jauh lebih aman. Oke, begitu mereka tes ke seekor tikus, bisa dilihat secara drastis virusnya menurun dan tingkat kehidupan atau tingkat keselamatan tikusnya naik drastis. Nah, itu sudah dites. Ya, oke, balik ke manusia ya. Nah, bisa dilihat nih dari innovation. Ya, dari Januari, ya luar negeri udah pakai ini dari Januari. Peptida, terapi peptida ya bisa menghambat COVID-19 simptomnya sebelum menjadi lebih parah. Nah, ya jadi ya kita nggak mau parah baru kita mencari solusi, bener nggak Bapak Ibu? Ya, kalau bisa sebelum parah kita sudah mulai, atau ya sebelum terjadi kita sudah mulai pakai peptida. Nah, itulah yang disampaikan. Nah, ini dari jurnal Hati dan Paru-paru, April 2021, halaman S501. Rapid clinical recovery from critical COVID-19 pneumonia with vasoactive intestinal peptide treatment. Ya, jadi penyembuhannya cepat. Rapid itu cepat, clinical recovery ya. Recovery itu pemulihan dengan COVID ya. Pneumonia artinya gangguan paru-paru. Oke. Sekali lagi dari luar negeri ya. Potential antiviral peptide as COVID-19 therapeutic ya, sekali lagi ya. Jadi ya namanya sesuatu yang bagus pasti ingin diberitakan secara medis ya. Jadi berita medis cuma ada dua, ini bahaya atau ini benar gitu aja ya. Jadi dan ini beda ya, beda dengan yang kita lihat orang-orang ya, masa ini bagus loh tapi klaimnya dari mana, chat WhatsApp. Saya bilang aduh, chat WhatsApp ya beda banget dengan yang saya baca, dengan yang kita baca pada malam hari ini ya. Oh, kata orang ini bagus ya, ini kata orang, ini jurnal medis gitu kan ya. Kalau kata orang nggak ada habis-habisnya. Kalau jurnal medis udah orang-orang terbaik di dunia udah ngetes ya. New peptide-like molecule could treat herpes, COVID-19 dan common cold. Wah, sekali diuji ada 3 Bapak Ibu ya. Dengan peptide molekulnya bisa terapi untuk herpes, COVID-19 dan common cold. Common cold itu flu biasa ya. Nah, jadi dari seluruh dunia udah tahu. Nah, di Indonesia ada nggak yang beritain tentang ini Bapak Ibu? Nah, di Indonesia ada nggak ya? Jadi gitulah ya yang kita mau bagikan pada malam hari ini. Yang terjadi di luar, kita orang Indonesia harus tahu, karena ini saatnya. Oke. Dan terakhir, jurnal medis dan uji klinis dari NCBI. Ya. Setiap kali saya bicara sama dokter-dokter yang teliti, mereka pasti cek NCBI. NCBI adalah Perpustakaan Nasional Kesehatan Amerika. Mereka mau cek peptida diabetes, peptida HIV treatment, peptida untuk jantung, semuanya mereka pasti lari ke sini. Dan tidak terkecuali untuk COVID-19. Ya, bisa dilihat peptide adalah prospek untuk penggunaan
COVID-19 ya, dan ini sudah dari 2020. Bisa dilihat 2020 Oktober ya. Luar negeri selalu sudah duluan. Oke, jadi itulah ya yang kita sudah bisa infokan, sudah terbukti di luar negeri. Oke, jadi saya undang sedikit, kita luangkan waktu sedikit ya kita dengar. Saya undang Bapak Hendihan pada malam hari ini. Ya, jadi kita akan undang Pak Hendihan sendiri sudah mengalami bagaimana peptida bekerja. Ya, jadi beliau adalah artis FTV dan bintang iklan. Ya, nanti yang mau foto boleh, yang mau screenshot ya, yang mau foto ya. Sebagai artis pada malam hari ini di Zoom kita. Ya, dan beliau sudah ini ya tidak aktif lagi. Artinya beliau lebih aktif di dunia oligopeptida sekarang. Nah, pasti ada sesuatu nih ya. Karena sekarang tadinya dunia perfilman, sekarang dunia kesehatan. Oke. Mari kita sambut Bapak Hendihan, bagaimana pengalamannya, bagaimana keluarganya diselamatkan dengan oligopeptida. Semua kita berikan angka yang meriah ya, 999. Silakan Pak Hendihan. Ya, terima kasih Pak Andrew. Dan selamat malam semuanya. Terima kasih dengan kesempatannya untuk saya bisa sharing terkait dengan pengalaman ya soal COVID-19. Kebetulan yang ngalamin ini adalah mertua saya sendiri akhir Desember tahun kemarin ya. Itu dan kebetulan memang saya secara pribadi yang mengurus beliau pada dicek pas positif COVID dan langsung dicek di kontrol di apa namanya paru-paru, dokter paru-paru yang senior ada di Geraha Kedoyalu karena kondisinya begitu di CT scan paru-parunya sudah kena hingga hampir separuh, yaitu 45% ya. Seperti di foto ini, ronsennya itu bercaknya udah 45% kata dokter, dan dokter bilang ini harus dirawat, yaitu diisolasi di rumah sakit. Dan di akhir tahun kemarin, pas malam tahun baru tanggal 30 yang kosong untuk pasien COVID. Lalu dibawa pulang ke rumah, Januari baru mendapat rumah sakit, akhirnya dirawat di rumah sakit. Entah kenapa pada saat itu saya teringat sama Zellner, karena kenapa? Karena pengalaman saya begitu saya dengar dari banyak yang kena COVID itu adalah mengalami gagalnya pernapasan. Begitu paru-paru kalau sudah kena atau sudah bercak, pasti mengalami gagalnya pernapasan kalau tidak diatasi dengan benar. Nah, biasanya dan pada umumnya pada saat kita sudah paru-paru sudah luka, itu biasanya paling susah diobati. Itu butuh waktu yang sangat panjang kalau diobati dengan benar. Nah, apalagi dengan orang tua yang sudah umur 70 tahun, mertua saya, itu kondisinya semakin lemah waktu itu. Kalau kita melihat yang umur segitu, apalagi paru-parunya udah mau kenanya udah hampir separuh, itu pasti agak susah. Agak susah apalagi pasien full di rumah sakit. Ya, pasti akan terbatas penanganannya. Dan memang untuk obat secara khusus untuk merawat paru-paru memang butuh waktu. Dan pada saat itu sudah diisolasi mandiri di rumah sakit, tetapi saya tetap mengirimkan Zellner ke dalam rumah sakit. Walaupun sebenarnya secara terang-terangan tidak boleh. Tetapi kita biasanya bungkus dengan makanan, titipkan ke security, bilangin tolong masukkan ke ruangan ini. Yang jelas tidak boleh ketahuan. Kalau ada masukin obat-obatan yang bukan dari medis. Nah,
Kebetulan dia masih bisa bikin sendiri, dan Zellner itu kan tidak sulit, cuman hanya sediakan setengah gelas, dia tuang aja sendiri, taruh, dibiarkan, dan tunggu dia larut sendiri. Begitu larut sendiri dia minum. Dia rutin setiap pagi minum 2 saset dan sore 2 saset sebelum dia minum obat-obat dari dokter sebelumnya. Jadi dia minum dulu Zellner, dia rutin setiap hari. Nah, di sebelah kanan ini kita lihat setiap 2 hari sekali, itu saya selalu pantau dari hasil cek darahnya dia. Yang saya lihat pertama adalah virusnya. Virusnya semakin menurun, serologinya semakin menurun, oh berarti virusnya teratasi. Bukan cuma itu aja, dia juga mengalami pengentalan darah sampai 1000. Tetapi setiap 2 hari dia turun drastis. Ya, virusnya pun turunnya drastis, termasuk paru-parunya, oksigennya semakin baik. Memang pada saat dia masuk, dia sempat memakai tabung oksigen sampai 4 atau 5 hari, kurang lebih 4 atau 5 hari saja. Setelah itu dia sudah tidak perlu memakai tabung oksigen. Artinya paru-parunya sudah semakin baik. Nah, singkat kata, sampai di hari ke-10 saya melihat signifikan sekali dari cek darahnya beliau. Pengentalan darahnya sudah normal, serologinya yang dari hasil cek virusnya penurunnya sudah sampai 10, yang harusnya 12, kalau nggak salah 12, sampai hari ke-10 masih 12, harusnya di bawah 10 itu sudah normal. Berarti tinggal sedikit lagi. Di hari ke-12 begitu dicek lagi, dokter sudah mengatakan sudah diperbolehkan pulang karena semuanya kondisinya sudah normal. Nah, di hari ke-12 saja saya sudah bisa bawa dia pulang. Hingga saat ini, berarti sudah setengah tahun yang lalu. Beliau tetap sehat, bisa kemana-mana, bisa nyetir sendiri, dan saya sudah tidak pernah mendengarkan beliau batuk-batuk lagi. Nah, itulah yang saya yakin banget. Kenapa begini? Dan kebetulan pada saat mertua saya masuk rumah sakit kena COVID, itu ada teman saya juga sama. Teman saya dengan kondisi yang hampir sama persis dengan keadaan mertua saya. Bedanya dia lebih muda. Dia umur 50 tahun, mertua saya 70 tahun. Nah, yang 50 tahun ini kondisi sama. Dia luka paru-paru juga. Dia dirawat di rumah sakit, masuk ICU, dan dia memakai pengobatan full secara medis. Kalau mertua saya dibantu dengan Zellner. Kalau dia full pakai medis. Nah, yang saya heran, sampai 33 hari kalau nggak salah, saya masih ingat. Di hari ke-33 saya masih kontak beliau masih di rumah sakit, dan beliau mengatakan, saya masih di rumah sakit dan masih pakai tabung oksigen. Saya kaget. 33 hari masih memakai tabung oksigen. Saya tanya kenapa. Beliau mengatakan, saya negatif dari COVID sudah lama, dibilang. Cuman perbaikan paru-parunya saya yang belum sembuh, paru-parunya masih ada lendir, dia bilang. Lendir campur sama darah, itu yang menghambat pernafasannya dia. Makanya dia masih dibantu pakai tabung oksigen. Padahal sudah 33 hari. Nah, mertua saya hanya memakai Zellner, bantuan dari Zellner dibantu dengan obat-obatan dari medis, hanya 12 hari sudah boleh pulang ke rumah. Nah, perbandingannya di situ jelas banget. Nah, di situ yang saya bilang, sudah tidak usah ragu lagi Zellner. Ya, banyak jurnal medis mengatakan bahwa Zellner dari oligo itu sanggup mengikat virus dari COVID-19. Nah, itulah sudah terbukti secara langsung yang terjadi sama mertua saya sendiri. Ya, dan ada beberapa teman, saya juga hari ini masih membantu teman-teman yang mengalami kena COVID, ya. Contoh, ada saya anterin ke di TNI Angkatan Udara di Halim. Saya juga anterin juga di Mabes TNI yang ada di Hankam, yang mereka juga mempercayakan Zellner ini untuk membantu pasien COVID. Nah, itu aja kesaksian dari saya. Terima kasih Pak Andrew.
Semoga bermanfaat untuk yang lain. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Hendihan, Bapak Ibu semua, jadi sudah mendengar sendiri ya, bagaimana kita semua di komunitas Magic Life ini sudah merasakan oligopeptidanya yang murni. Ya, Anda bisa berikan angka 999 sebagai apresiasinya kepada Pak Hendihan sudah membagikan testimoninya ya. Jadi kita sudah dengar ya, para pemenang Nobel, para peneliti dunia, mereka sudah bilang oligopeptida memang bagus. Jurnal medisnya secara di luar negeri semua sudah diakuin. Ternyata kita bersyukur di Indonesia sudah ada oligopeptida yang murni yang dimaksud daripada jurnal medis ini gitu. Ya, karena begitu orang meneliti tentang peptida itu saya rasa nggak mungkin dicampur-campur dengan bubuk susu, bubuk yogurt ya. Jadi mereka pasti meneliti dengan kualitas yang terbaik. Oleh karena itu ya yang tadi kita lihat cara kita buktikan gimana? Ada yang masih ingat? Betul ya, cek komposisi ya. Gas kita tuang ke air, dia molekulnya kecil enggak? Kemudian bisa taruh di mata nggak? Nah, itu yang asli. Yang dimaksud tadi Pak Hendi, ya, yang tadi kita sudah dengar. Ya, kalau hari ini kita testimoni satu aja ya, jadi beda. Kalau orang, wah testimoninya berpuluh-puluh orang ya, kita bukan begitu. Kita pakai jurnal medis yang puluhan ya. Dan kalau Anda mau dengar sendiri, ini ada YouTube-nya kita kumpulan kesaksian bagaimana oligopeptida murni sudah menolong banyak orang. Bisa lihat di sebelah kiri, Anda boleh subscribe untuk dapat mendengar kesaksian-kesaksian perbaikan sel yang terbaru dari Indonesia ya. Kalau dari luar negeri beda channel, kalau dari Indonesia ya kita buat sendiri. Oke, jadi tadi ada yang tanya bagaimana ya dosisnya. Nah, jadi bisa lihat untuk pemakaian oligopeptida murni tanpa campuran pemanis yang kelas dunia namanya Zellner, ya Anda bisa minum 1 sampai 2 saset per hari untuk menjaga imun Anda supaya maksimal. Minumnya di pagi hari ya. Kenapa ada 1 sampai 2? Minumnya 1, tapi kalau menurut Anda wah lagi drop dikit ya, wah mulai gejala-gejala ini segera minum tambahin ya. Nah, kalau yang tadi ada yang tanya loh, kalau yang sudah terinfeksi dan ingin pemulihan bagaimana? Minumnya 4 sampai 5 saset. Tadi kita sudah dengar sendiri ya. Kalau terinfeksi itu dosisnya kok boleh ditambah. Nah, inilah perbandingan yang tadi kita dengar di awal. Kalau orang sedang terinfeksi, tentu kondisi dia lebih buruk daripada orang yang baik-baik saja atau menderita gejala ringan. Tapi kalau obat nggak bisa ditambahin ya, atau suplemen, boleh nggak nih saya tambahin ya 10 kapsul, 20 kapsul, obat-obatan suplemen nggak boleh Bapak Ibu. Tapi kalau Zellner karena oligopeptidanya murni, tidak ada campuran, nutrisi itu aman. Mau 4 saset, 5 saset, 8 saset, ya pasien-pasien kanker itu minimal 4 sampai 10 per hari. Ya, di Malaysia ada yang minum 15 saset sehari. Nah, itu wah cepet banget kelarnya ya. Oke, terserah masing-masing. Yang penting kita sudah kasih suatu bayangan kalau dosisnya aman apabila ingin ditambahkan karena ini murni nutrisi. Tidak ada kimia, tidak ada pengawet, tidak ada pemanis ya. Beda. Dan kemudian untuk tadi bagaimana cara detoksnya dengan Naturini Swiss Apple itu cukup 1 saset per hari. Sudah sangat cukup ya. Sudah sangat cukup untuk membersihkan usus dari berbagai macam yang tadi kita lihat, masih ingat ya videonya, kotoran, minyak, lemak, ya hal-hal seperti ini yang menurunkan imun orang-orang. Begitu Anda dibersihin ususnya, darahnya dengan Swiss Apple ini, Natur ini, langsung Anda lebih fit. Itulah yang akan terjadi. Dan terakhir tadi antivirus, masih ingat ya, yang antivirus kelas dunia yang dipakai di Kota Mekah, ya itu bisa semprot ke tangan dan mulut ya. Tangan kan mungkin ada virus, mungkin kita menyentuh sesuatu, semprot di situ ya, tanpa merusak sel kulit tangan Anda. Untuk anak juga aman, untuk bayi juga aman. Kemudian kalau kita tahu, aduh ada virus nih di mulut ya, mungkin ada orang yang sedang terjangkit, dia ada virus, dia juga semprotin ke mulut. Nah, hal-hal seperti ini yang memberikan perlindungan maksimal yang telah dilakukan di luar negeri. Jadi kita ulangin ya, nutrisi yang maksimal, detoksifikasi, kita buang racunnya, dan terakhir kita basmi virusnya. Oke, ya mudah sekali. Dan kenapa kita harus perbaikan sel? Ya, kenapa perbaikan sel? Karena ini adalah alternatif daripada obat-obatan dan suplemen. Apabila ingin obat-obatan dan suplemen, nggak masalah, ya bebas semua orang. Ya, informasi sudah diberikan, keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi kita semua tadi sudah dengar, para pakarnya, pemenang Nobel, jurnal medis semua udah bilang, kalau oligopeptida
lebih unggul daripada obat-obatan dan suplemen ya. Jadi nggak usah koleksi ya, beli semua yang ditawarin ya. Waduh, berapa berapa puluh tuh yang diminum sehari. Ya, dan ini aman untuk jangka panjang apabila dosisnya banyak juga. Nah, ini berbeda ya. Kalau kita minum yang sesuatu yang keras ya, suplemen atau obat, nah itu bahaya ya. Jadi justru ada takarannya. Nah, ini yang mungkin ahlinya tahu takarannya, tapi kan nggak semua orang tahu. Nah, itulah ya, jadi ada faktor resiko juga. Kemudian terbukti secara internasional pemakaiannya, tadi kita sudah lihat ya, orang-orang di luar negeri kok berbeda dengan kita. Nah, itulah karena mereka sudah memakai teknologi oligopeptida dan antivirus dan detoksifikasi. Jurnal medis dan uji klinisnya saya hanya ambil sedikit saja ya, yang penting kita semua mengerti, kalau mau dicari jauh lebih banyak lagi, masih banyak lagi tentang oligopeptida murni. Dan ini adalah cara tercepat saat ini untuk memperbaiki organ tubuh. Tadi kita sudah dengar, virusnya menyerang dan merusak paru-paru. Dari paru-parunya rusak, nah itu komplikasi kemana-mana ya, ginjal, otak, aliran darah, dan mana-mana. Jadi kalau organ tubuhnya diperbaiki, itulah ada cara terbaik. Nah, jadi obat-obatan itu bisa membunuh virus, obat-obatan bisa meredam, ya, tapi obat-obatan tidak bisa memperbaiki organ tubuh. Nah, inilah bedanya ya. Jadi kita sudah dengar tadi ya, minum obat nggak masalah, tapi bagaimana cara memperbaiki paru-paru orang yang kita cintai? Harus dengan nutrisi yang maksimal ya. Dan sekali lagi ini kelasnya ya, kok ini semua berbeda ya? Kok ada yang dari apel Swiss jauh banget ya, kok ada yang oligopeptida bisa taruh di mata ya, kok antivirusnya tadi bisa semprot ke mulut ya, yang kita punya dikasih di mana-mana nggak bisa. Karena ini adalah produk yang kualitasnya internasional, militer, dan atlet. Berbeda dengan produk untuk konsumen atau untuk masyarakat. Nah, inilah yang kita mau sampaikan pada malam hari ini. Jadi Anda sekarang sudah tahu ya. Jadi berapa nih harganya? Tadi ada yang tanya ya. Murah sekali Bapak Ibu. Tadi awal kita sudah bilang ya. Kalau Anda dengar ya, aduh di rumah sakit itu ratusan juta ya, sampai ada yang miliaran ya. Ternyata dengan harga 1-2 juta saja sudah bisa mendapatkan ini semua. Dan Anda tidak perlu repot-repot ambil di apotek atau apa ya. Cukup informasi Anda cukup hubungin ya orang yang mengundang Anda ke Zoom ini, karena kita adalah komunitas ya yang menggunakan nutrisi. Ya, kita adalah komunitas yang memperbaiki sel. Nah, Anda bisa menghubungi orang-orang yang mengundang Anda ke Zoom ini. Kita adalah komunitas yang menggunakan produk-produk ini untuk kualitas yang bersekelas dunia untuk melindungi keluarga kita ya. Dan ini dari Singapura sudah sejak 2014. Sudah 7 tahun melindungi ya Singapura dan negara-negara yang sudah dimasukin. Dan saat ini belum ada yang bisa menandingi ketiga produk ini ya. Tadi kita sudah, ya saya ulangin sekali lagi ya, peptida, oligopeptida yang bisa ditabur ke mata. Ya, ini cara mendetoksifikasi usus, hati, dan darah sekaligus dengan kandungan Swiss apple-nya untuk mempercepat regenerasi sel. Dan terakhir antivirus yang standarnya Pharmacope Amerika. Jangan lupa tanya standarnya. Oke ya. Oke, sekali lagi, sehebat-hebatnya suplemen, sehebat-hebatnya vaksin, nutrisi ya, kunci kesehatan sempurna itu hanya ada 3 Bapak Ibu. Ya, nomor 1, hati yang gembira dan penuh syukur ya. Nah, setuju? Ya, kayak ya, dan juga ikuti protokol ya, kita tetap harus cuci tangan ya dengan sabun dan harus pakai masker, kita tidak mau tertular dan kita juga tidak mau menularkan ya. Dan ini adalah yang penting juga, kita juga harus meningkatkan daya imun, karena meningkatkan daya imun adalah cara terbaik ya. Kalau kita imunnya tinggi, ketika terserang tidak mempan. Ketika kita imunnya tinggi, terserang mungkin nggak parah. Ya, jadi dan ini juga bebas efek samping dan bebas resiko kalau kita upayanya meningkatkan imun dan memperbaiki sel. Oke, ingat ya, sekali lagi hati yang gembira, harus selalu bersyukur setiap hari, jaga pikiran, jaga kondisi keluarga, ikuti protokol dan tingkatkan daya imun. Oke, tetap sehat dan semangat semua yang ada di Zoom ini. Ya, baru saja kita mendengarkan informasi yang bisa melindungi dan menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, apabila Anda ingin bergabung dengan komunitas yang kita mengandalkan nutrisi untuk memperbaiki sel, dan ini kita mengandalkan yang terbaik ya. Tadi kita sudah buktikan, Anda bisa menghubungi orang yang mengundang Anda ke Zoom ini, supaya kita semua bisa sehat sama-sama secara alami, secara cepat, bebas risiko. Oke. Ya, sekali lagi disclaimer,
apapun keputusan Anda harus selalu konsultasi dengan dokter dan ahli medis yang terbaik yang ada di sekitar Anda. Oke, selamat malam. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau situasi yang mungkin masalah koneksi dan lain-lain yang mengganggu ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Salam sehat,